Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Bersamamu Tuhan adalah kenikmatan bagi kami, karena di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam hadirat-Mu ada sukacita penuh. Untuk itu, pada pagi hari ini kami bersama-sama di tempat ini datang untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Berkenan Engkau berdaulat hadir bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan Engkaulah Allah yang kami permuliakan di atas segala sesuatunya. Tuhan, mari Engkau melawatkan mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu untuk menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu. Dan Engkau Tuhan yang berjaga-jaga di pintu bibir mulut lidah hamba-Mu, supaya setiap firman yang hamba sampaikan bersumber daripada-Mu. Dalam semua itu, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami semua diberkati Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga yang menyatakan kuasa-Mu atas kami, dan kami bertindak dengan iman dalam nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak semua intervensi iblis, kuasa si jahat, merongan kuasa kegelapan, tipu dayanya, kuasa roh penghulu di angkasa, anasir kuasa kegelapan. Kami taklukkan semua itu di bawah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkaulah Allah yang berdaulat sepenuhnya dari awal pemberitaan firman-Mu sampai pada selesainya. Tuhan pimpin sepenuhnya. Dan kami semua diberkati Tuhan. Kami perintahkan malaikat-Mu berkemah di sekeliling tempat ini. Dan Engkaulah Allah yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ada amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tentunya yang terbaik yang kita terima daripada Tuhan hari ini. Kita sehat. Amin. Ada amin. Kita masih bernafas. Kalaupun ada kurang-kurangnya yang kita alami, ingat, itu adalah bagian daripada proses iman kita. Jadi hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tentunya setelah kita memuliakan nama Tuhan, dan kita harus yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di hati kita pribadi lepas pribadi, dan Dialah yang akan menerangi, yang akan memberikan pencerahan, memberikan pemahaman dan pengertian oleh tuntunan Roh Kudus-Nya, karena Dia adalah penolong yang akan senantiasa menuntun kita, memampukan kita untuk dapat memahami setiap firman-Nya. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini yang pernah disampaikan di Komsel Depkes, ya, Komsel Depkes
kemarin. Puji Tuhan. Ada 2 ayat yang saya tertarik dari dari 1 Tawarik pasal 4. Ini sudah disampaikan kemarin, tapi saya tertarik untuk menyampaikan di sini. Ya, saya terberkati dengan ayat ini. Ya, sesungguhnya pembacaan kita ini berbicara tentang satu nama yang ada di Alkitab ini yang tidak terlalu banyak dibahas, tetapi hal ini sangat bagus untuk kita bahas. Ya, nama Yabes itu hanya di 1 Tawarik ini diperkatakan. 1 Tawarik 4 ini. Ini 2 ayat yang menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Ya, mari kita membacanya. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Kita bangkit berdiri dan kita membaca. Saya undang ya dengan hormat untuk kita bangkit berdiri, kita baca keras-keras ayat ini ya. Biar kita maklumkan ya, baik untuk diri kita sendiri mendengarkannya kita waktu membacanya, maupun kondisi keliling kita juga dapat memahami, bahkan iblis mendengarkan apa yang kita baca ini dan dia akan terbirit-birit untuk pergi. Baik, kita baca 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Silakan duduk. Amin. Dari apa yang kita baca ini kita tahu bahwa satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kelahiran kita yang ke dalam dunia ini memiliki satu tujuan di mana Tuhan mau supaya kita menjadi alat Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam dunia ini supaya kita berguna. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk banyak orang yang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini, nats yang kita ambil ini ayat 9 dan 10 ini berbicara seorang ibu yang melahirkan anak dengan kesakitan. Tentunya seorang ibu yang mengenal Tuhan pasti di saat dia melahirkan, dia akan berseru-seru kepada nama Tuhan. Ada amin? Bagaimana ibu-ibu? Saya pada waktu anak saya dilahirkan anak pertama, waduh, meraung-raung, wow, ya. Nah, itulah seorang ibu. Untuk itu anak-anak, dengarkan baik anak-anak, dengarkan baik, kita semua memiliki ibu. Ya, saya pun memiliki ibu. Tentunya saya lahir ke dalam dunia lewat rahim ibu saya. Ya, betapa sulitnya seorang ibu melahirkan anak. Betapa sulitnya seorang ibu melahirkan anak. Ini pernah dikatakan Paulus, bagaimana dia mau melahirkan generasi. Iya. Dia berlutut, dia berdoa, itu juga namanya sedang hamil. Dan dia berusaha supaya melahirkan keturunan ilahi, melahirkan orang-orang yang berbobot, melahirkan orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Itu juga berkaitan dengan masalah doa orang percaya. Nah, seorang ibu yang begitu luar biasa berjuang untuk melahirkan seorang anak. Tentunya di dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan juga merindukan supaya di dalam keturunan Adam ada orang-orang yang walaupun sudah ada pelanggaran, tetapi kembali kepada Allah itu lebih baik. Makanya Tuhan mengutus Yesus Kristus supaya orang yang terhilang boleh kembali datang dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dari apa yang disebut yang dikatakan oleh Ibu Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu, di dalam mengandung pasti ada
penderitaan. Seorang ibu harus mengandung 9 bulan. Iya. Kurang lebihnya. Bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang, ada yang 7 bulan sudah lahir, ada yang 9 bulan lebih, ada yang 10 bulan, katanya hamil kebo. Nah, kita nggak tahu apapun itu. Tapi bahwa seorang ibu dia akan mengandung. Proses persalinannya saya kira bagus juga kalau bapak-bapak melihat bagaimana seorang ibu, seorang istri melahirkan. Ya, puji Tuhan, dua-duanya anak-anak saya lahir di mata saya, di hadapan saya. Saya sudah sengaja anak saya yang namanya Jonathan itu, saya sengaja. Karena memang hari Minggu lahir, dan saya ada pelayanan di Sudirman, ya. Dan saya pikir, ya sudahlah, karena saya antar pagi istri saya karena udah merasa waktunya untuk mau melahirkan, dan saya antar pagi-pagi, ya saya antar pagi-pagi ke bidan. Ya, nah kebetulan dua-duanya saya lahir di bidan, bukan di rumah sakit besar. Ya, seperti Yesus lahir di palungan. Ya, waktu saya antar pagi, kemudian saya pulang dan saya persiapan untuk berangkat dan pelayanan di Sudirman waktu itu di GUK. Bapak Ibu, setelah selesai ibadah saya sengaja untuk tidak pulang, dan memang saya berpikir bahwa biarkan anak saya lahir tanpa saya mendampingi istri. Tapi ternyata seri dalam waktu sudah jam 1. Ya, belum juga lahir. Dan akhirnya saya pulang juga. Tidak lama saya pulang, saya sedang bersama dengan istri waktu proses untuk melahirkan. Anak saya lahir yang namanya Jonathan. Puji Tuhan, ternyata dua-duanya harus saya menyaksikannya. Di mata saya bersama dengan bidan dan saya lihat sendiri proses bagaimana untuk melahirkan. Betapa susahnya seorang ibu melahirkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya mau sampaikan di sini, Ibu Yabes ini dia pasti berdoa supaya anaknya lahir dengan selamat dan dia selamat. Makanya dikatakan bahwa aku telah melahirkannya dengan kesakitan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, pastinya kita semua yang mengalami kondisi tertentu, apalagi yang namanya melahirkan, pastinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Sekarang ini udah terlalu banyak cara, bahkan ada orang yang ibu-ibu atau keluar suami istri yang merencanakan kelahiran anaknya di tanggal berapa, bisa dengan sesar. Tapi bagaimana proses untuk melahirkan, dia tidak mengerti. Seorang ibu dia harus menyadari bahwa dia harus melahirkan dengan cara yang normal supaya dia tahu bagaimana sakitnya melahirkan. Nah, yang dimaksud dengan melahirkan dengan kesakitan di sini, karena memang seharusnya seorang ibu melahirkan wajar kalau mengalami kesakitan. Yang dimaksud dengan mengalami kesakitan inilah yang sebenarnya yang dikandung oleh seorang yang mau supaya juga melahirkan generasi. Gereja ini mengandung. Gereja ini berusaha untuk selalu berdoa. Gereja ini berusaha untuk selalu mengunjungi, melayani. Semua jemaatnya harusnya dilayani. Itulah proses untuk melahirkan generasi yang baik. Nah, gereja yang baik adalah gereja yang harus memperhatikan jemaatnya. Puji Tuhan, kalau kurang-kurangnya kami sebagai gembala, kami mohon dapat dimaklumi, tapi kami akan berusaha sedapat mungkin. Kami akan melayani jemaat ini. Itulah proses persalinan, proses mengandung dan persalinan. Bahwa kita akan merasakan rasa sakit di dalam mengandung. Dia rasa sakit di dalam persalinan. Dalam semua itu membutuhkan kesabaran. Di dalam semua itu membutuhkan tekad kita. Di dalam panggilan untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan oleh seorang ibu bahwa ia sudah melahirkan dengan kesakitan. Makanya dia berdoa supaya anaknya menjadi anak yang berguna kelak. Anaknya menjadi anak yang cintakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh Yabes, hasil daripada doa ibunya. Dikatakan begini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes menyadari bahwa hidupnya adalah orang yang dikasihi Tuhan.
Dia menyadari bahwa begitu kasih Tuhan terhadap hidupnya, dia pasti menceritakan bagaimana ibunya melahirkan, bahwa ibunya merasakan kesakitan, dan dia menyadari akan hal itu. Makanya dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Makanya dia katakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 bagian pertama ini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apa tujuannya diberkati untuk berlimpah-limpah? Pastinya seorang anak dia mengerti tujuan bahwa dia harus menyenangkan ibunya. Demikian juga di dalam pelayanan. Seorang gembala dia berjuang untuk supaya jemaatnya diberkati. Seorang gembala dia berjuang untuk supaya umat gembalaannya senantiasa mengenal Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Betapa sakitnya kalau seorang gembala menyaksikan jemaatnya yang hidup semaunya, jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini seorang Yabes ini hanya di sini loh disebut. Tapi coba perhatikan baik-baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat 10 ini menjadi satu nyanyian yang luar biasa di gereja-gereja, bahkan dinyanyikan di akhir daripada ibadah itu sendiri. Seperti kita di sini menyanyikan di akhir ibadah, Allah turut bekerja. Kira-kira maknanya seperti itu. Kita setiap habis ibadah, sudah mau menutup, pastinya kita akan nyanyikan, Allah turut bekerja. Itu tercetus saat kami bersama dengan istri senantiasa bergumul di dalam doa, dan kami tahu bahwa semua ini tidak terlepas daripada perhatian Tuhan. Makanya pujian itu harus muncul. Pujian ini kami nyanyikan masih ada ruko dulu namanya Bunga Bakung Ministry, dia yang di sana. Ya, dulu kalau ada yang sudah lama pastinya tahu ruko yang kita pakai dulu. Pujian ini kami selalu naikkan berdua dengan istri. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak mau lebih kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Tahu pujian ini? Pujian ini menandakan, kami nyanyikan menandakan bahwa kami tidak akan mampu memimpin jemaat ini. Saat kami melayani, kami tahu bahwa kami terbatas dalam banyak hal. Tapi kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa mendengarkan seruan umatnya. Nah, oleh sebab itu pujian ini muncul di akhir dari setiap ibadah kita, pasti kita akan nyanyikan. Sampai dengan saat ini sudah bertahun-tahun, sudah sekian lama pujian ini selalu kita nyanyikan di akhir dari ibadah kita. Sebelum masuk di doa syafaat, kita sudah naikkan pujian ini. Artinya bahwa kata-kata yang diambil dari Roma 8 ayat 28 itu, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini adalah bagian daripada proses iman yang kami alami. Proses dari semua persoalan dalam penggembalaan kami bawa dengan keyakinan di dalam doa, bahkan akhirnya muncul dalam pujian, dan kami senantiasa menyanyikan hal ini. Dan sampai dengan saat ini ibadah di gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Philadelphia selalu dinyanyikan pujian ini. Ini adalah doa. Ada amin. Ini adalah doa. Ini adalah suatu ungkapan bahwa kita tidak akan mampu. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa mendengarkan suara kita. Dan Dia adalah Allah yang memperhatikan semua apa yang kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan kita untuk seorang diri.
terlebih di dalam pelayanan penggembalaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan, kami akan melakukan bagian-bagian menurut kehendak kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan mampu untuk menolong kami. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kami. Jujur bahwa di dalam pelayanan ini tidak terletak di situ apa yang kami harapkan. Tetapi yang kami harapkan adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Kalau pengharapan kami kepada pelayanan ini kami sudah selesai. Tapi pengharapan kami tidak tergantung kepada pelayanan ini. Tetapi semata-mata tergantung kepada Tuhan. Tujuan kami adalah supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sedapat-dapatnya kami bisa menyenangkan jemaat ini. Sekalipun jemaat ini tidak senang dengan kami, tapi kami rindu supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan seperti yang dikandung oleh Ibu Yabes, demikianlah pelayanan juga mengandung. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Yabes, kerinduannya supaya ia menyenangkan hati ibunya, tetapi kepada Tuhan dia tujukan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, ini luar biasa. Saya coba untuk merenungkan Yabes yang hanya di sini dikatakan tapi mempengaruhi dunia, sehingga muncul, kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangannya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa Yabes. Doa Yabes jadi pujian saat ini dan dinyanyikan di gereja-gereja. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itu ayat itu tertulis di sini. Jika kita mencatat suatu sejarah kehidupan kita, kalau kita ada di waktu itu, bisa aja. Tetapi sekalipun kita tidak berada di waktu yang dulu, sehingga pujian ini muncul atau kata-kata ini muncul, Bapak Ibu bisa dikenang oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jika engkau berbuat baik, jika engkau melakukan yang terbaik, maka kehidupanmu, cara hidupmu akan memberkati sekelilingmu, akan memberkati orang-orang yang ada di dekatmu, sehingga orang akan mengenang apa yang engkau telah perbuat. Apakah kita sudah melakukannya? Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan mematikan orang-orang di sekeliling kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah firman itu adalah sesuatu yang terpatrik di dalam hati manusia? Bukankah firman itu harus mengubahkan hati manusia? Inilah yang terjadi apa yang dilakukan Yabes, yang tidak terlalu banyak dibahas di Alkitab ini, tetapi dia disebut namanya sampai dengan saat ini. Dan doa Yabes ini mempengaruhi banyak orang, bahkan memberkati banyak orang. Bukan hanya banyak, memberkati dunia ini. Apa yang kita akan lakukan supaya kita pun juga dikenang oleh banyak orang? Firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga, bahwa kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Adakah kita sudah menjadi suratan Kristus? Atau kita yang mempermalukan nama Tuhan? Perhatikan dengan baik. Semua ini menjadi satu pertanyaan balik kepada diri kita. Apakah kita memberikan yang terbaik buat sekeliling kita? Apa kita ini sudah memberikan yang terbaik, memberikan kesejukan buat orang di sekeliling kita? Atau sebaliknya? Tanyakan kepada diri kita sendiri.
Kalau semua ini kita sadar bahwa kita pun mengandung supaya melakukan yang terbaik, saya teramat percaya bahwa kita akan dikenang tidak hanya orang-orang sekeliling kita, tetapi Tuhan pun sesuai dengan janjinya, Dia akan memberkati kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ini cuman 2 ayat, tetapi saya begitu diberkati. Terima kasih Ibu Melvi yang sudah membawakan ini, mengingatkan saya. Saya perhatikan. Nah, di sini saya teramat percaya apa yang dikatakan Yabes ini ternyata ditutup dengan kata di mana, dan Allah mengabulkan permintaannya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Dia katakan di atas, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Doa kita adalah doa supaya kita terhindar dari malapetaka. Ini luar biasa. Tapi bisa saja doa kita adalah mengutuk. Bisa. Ya. Bisa saja kita mungkin mengutuk suami kita yang lagi berangkat kerja. Bukan mengantarkan dengan doa baik-baik, malah mengutuk suaminya. Menyumpah suaminya. Atau sebaliknya. Suami menyumpah istrinya. Makanya jangan heran kalau malapetaka terjadi dalam keluargamu. Tuhan mau supaya kita sadar akan semuanya nih. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, dan jangan menghakimi sekalipun kau melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Doakan saja sampai akhirnya engkau akan melihat mujizat, terbentuk sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. 1 Korintus 2. Tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Akan terbentuk sesuatu perkara yang ajaib di dalam kehidupan keluargamu, suamimu, anakmu, istrimu, anak-anakmu. Engkau akan melihat semuanya itu jika engkau terus berdoa. Sekalipun mungkin tidak ada jawaban dari doamu yang engkau saksikan begitu instan, tapi perlahan-lahan sesuai dengan proses waktu. Makanya Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Jangan waktu engkau berdoa engkau harus melihat jatuh dari langit pertolongan langsung tiba-tiba seperti itu. Tidak. Itu semua proses. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 13, di sana dikatakan bahwa ujian dan pencobaan. Di satu sisi kita diuji. Kalau kita berdoa belum terjawab, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa terus sampai engkau melihat ada perubahan. Jangan kau katakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengar doaku. Ada 2 sisi kalau Tuhan tidak mendengar doa kita. Pertama, belum waktunya, karena waktu Tuhan. Yang kedua, bisa saja karena ada dosa, makanya introspeksi kembali. Maka kita akan melihat mujizat. Sekalipun mungkin yang kita doakan belum ada jawaban dari Tuhan, dari apa yang kita doakan. Tapi perhatikan orang yang tidak pernah berhenti, yang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dia akan melihat akibatnya. Dia akan melihat nanti dampak dari apa yang dia doakan. Makanya berdoa, dan berdoalah. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Engkau akan melihat satu perubahan. Engkau akan melihat mujizat akan terjadi. Inilah yang dilakukan Yabes. Dan Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari perhatikan dengan baik 2 ayat yang kita baca ini. Ini adalah merupakan proses dalam kehidupan kita. Kalau kita sambung dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Iya. Di dalam hal inilah saya lihat begitu, oh Tuhan, saya begitu di konseling, saya bilang saya harus bawa ini. Karena saya terberkati. Iya, saya sangat terberkati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat, doa seorang ibu itu luar biasa. Nah, doa seorang beriman, masih dari Yakobus lagi.
Doa orang percaya besar kuasanya. Ada amin? Doa orang percaya besar kuasanya. Dan Tuhan selalu mencondongkan telinganya terhadap seruan kita. Ingat, kalau kita tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa, suatu waktu kita akan menuai kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang baik buat kita? Ada amin? Tuhan tidak seujung kuku pun yang merancangkan yang mencelakakan kita. Makanya dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Apabila engkau datang berseru kepadaku, engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Apabila engkau datang berseru, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, oleh apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Kalau kita terus tidak pernah berjemu-jemu untuk berdoa, kita akan melihat hasil nanti. Jika belum, introspeksi lagi. Kembali lagi kepada diri kita. Apa yang harus saya perbaiki Tuhan? Tanyakan kepada Tuhan. Apa yang harus saya perbaiki ya Tuhan? Ya, apa yang harus saya kerjakan ya Bapak? Kalau masih ada yang menghambat doa saya. Tapi bisa saja doa kita memang belum waktunya untuk kita menerima sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi jangan berhenti untuk berdoa. Tuhan mau supaya kita terus berseru. So, kalau kita melihat jawaban doa kita, berdoa langsung terjadi, itu artinya ya anugerah. Tetapi jika kita belum melihat jawaban dari doa kita dan kita terus berdoa, itulah kasih anugerah. Artinya penuh kesabaran. Dan kita mengharapkan dengan tekun sampai Tuhan jawab doa kita. Ada amin? Dan tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kapan datang yang kedua kali? Kalau datang kedua kali, jika kiamat secara pribadi, ya itulah. Ya, tapi bisa saja kita harapkan nih gereja Gerakan Pentakosta menganut satu doktrin bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami aniaya, tetapi akan diubahkan dan diangkat. Ada amin? 1 Tesalonika dan 1 Korintus 15 dari ayat yang ke-50, 51, 52, 53 di sana bahwa kita mengimani suatu kelak kita akan diubahkan. Nah, oleh sebab itu harus ada pembaharuan akal budi di dalam kehidupan kita. Ya, Roma 12 harus mengalami suatu perubahan. Ya, harus ada apa namanya ya? Apa namanya kalau kupu-kupu metamorfosa dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Artinya hidup yang lama kita itu penuh dengan dosa. Kita hidup di dalam pertobatan supaya kita mengalami hidup yang baru. Maka kehidupan kita yang baru itu yang sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah orang-orang yang akan diubahkan dan diangkat oleh Tuhan. Ada amin? Mau untuk diangkat? Mau untuk diangkat? Mau untuk diubahkan? Iya. Tidak gampang Bapak Ibu. Penyerahan total harus ada. Jika tidak, maka engkau akan bayar dengan darahmu sendiri. Mengerikan. Memang diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Mengerikan. Tahu kalau diselamatkan seperti dari dalam api? Terlalu banyak orang yang menganggap enteng keselamatan. Keselamatan itu kasih anugerah. Ada amin? Kasih anugerah ini yang dipandang enteng, kan kasih anugerah.
tapi tidak mau hidup benar. Ada di mana kasih anugerahnya? Milik Tuhan. Tuhan maha pengampun. Ada amin? Maha pengampun. Tapi orang yang diampuni harus hidup di dalam kebenaran. Ada amin? Jangan Tuhan juga mengampuni kita, tapi kita tetap hidup dalam dosa. Itulah sebabnya. Sangat sulit Bapak Ibu. Tapi ingat itu. Bahwa Tuhan menyertai kita, menolong kita, memampukan kita. Berusahalah untuk sedapat-dapatnya. Bahwa kita berubah seperti apa yang maunya Tuhan. Jangan seperti maunya kita. Kalau maunya kita berubah hari ini, besok kembali lagi. Ya. Berubah hari ini, besok kembali lagi. Bertobat hari ini, besok kumat lagi. Tomat. Ya. Nah, oleh sebab itu hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Nah, inilah doa Yabes. Kiranya ini memberkati kita semua. Bapak Ibu, firman ini keras. Cuma 2 ayat. Tapi firman ini sangat bermakna karena berkaitan dengan masalah proses melahirkan. Iya, itulah yang saya bawakan di sini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan akhiri. Saya undang untuk semua pemain musik